Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari program Sedekat Maju Pendidikan Universitas Tanjung Surat. Tujuan kami di sini mau mewawancara ibu tentang kode etik profesi guru. Sebelum itu, perkenalkan nama Maulana dari Eksenal Hizar. Perkenalkan nama Maulana dari Dokter Dia. Nama Maulana Syed Azikia. Setelah ini, Tian bisa memperkenalkan nama Tian dulu, terus nama sekolah yang sedang Tian tekuni, terus sama kelasnya deh, kelas yang Tian ada. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada Nadia, Nagila, sama Nursyifa. Waalaikumsalam. Nama saya Nadia Fiana Sastra. Saat ini saya sedang mengajar di TK Aisyah Bustano Akmal 37 Banjarmasin, atau kata orang sih TK Arahim karena satu kompleks sama Masjid Arahim. Kalau sekarang ini saya sedang mengampu di kelompok A, usia 3-4 tahun anaknya. 4-5 tahun. Kita langsung masuk ke wawancaranya. Jadi, menurut Ibu, bagaimanakah makna atau arti dari kode etik guru bagi seorang pendidik? Oke, izin menjawab. Kalau kode etik guru ini itu tuh cara kita ini sih kayak menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik orang tua, dan juga sesama rekan kerja gitu. Nah di situ juga gimana caranya menjaga nama baik ini, kita harus kayak kerjasama gitu loh untuk saling berbagi informasi. Terus tuh informasi pun yang itu harus kita saling juga sih gitu kan, supaya jangan sampai ada yang di dalam internal sekolah ini keluar sama terdengar sama orang tua murid. Terus tuh karena nanti kan kelompok A ini ke kelompok B gitu kan, ada anak-anaknya yang naik, itu kita ini sih kita kasih informasi per anak ini ke guru yang kelompok B nanti ya, supaya nanti ada nggak perkembangan dari kelompok A ini ke kelompok B gitu, atau tetap malah makin parah kayak gitu kan. Jadi Tian sudah cukup mengerti tentang kode etik guru. Selanjutnya, pertanyaan kedua, dalam kode etik guru diatur mengenai sikap dan perilaku seorang guru dalam menjalankan tugas profesional. Menurut Ibu, sikap dan perilaku seperti apa yang diatur dalam kode etik guru tersebut, Ibu? Mungkin ada yang ini ya, teori yang lebih ininya, cuman karena saya lebih ke prakteknya. Kalau sikap itu tuh pertama, kalau ke atasan tuh kita hormat gitu loh, walaupun usianya kurang lebih 20 tahunan sama saya mungkin kan, atau yang bahkan lebih dari gitu, saya tetap hormat gitu, karena jabatannya kepala sekolah, dia yang mengetahui lebih berpengalaman sebelumnya, dan juga ikut rapat-rapat itu kan pasti banyak materi yang dia dapat nanti gitu kan untuk keberlangsungan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, sesama rekan kerja pun ada juga yang seumuran, tapi saya tetap menghormati dan bahkan saling sharing gitu kan, untuk apalagi kalau mengendalikan anak tuh ada dia pengalaman mungkin sama keponakannya seperti apa, saya seperti apa, jadi saling sharing di situ. Kalau misalnya sama orang tua, mungkin sikap saya tuh tetap sharing juga, tapi saya tetap sampaikan ke, mungkin ya ada yang anaknya di rumah tuh ternyata pendiam, pas di sekolah tuh aktifnya luar biasa gitu, jadi tetap saya sampaikan dengan bahasa yang sopan, tidak, dan semoga tidak ada menyakiti ini sih, saya tetap menyaring supaya tidak menyakiti hati juga bagi penerima informasinya. Terus menurut Ibu, apakah para guru di Indonesia saat ini telah melaksanakan tugas profesionalnya sesuai dengan kode etik guru Indonesia? Ini pertanyaannya agak kompleks banget. Karena baru ngajar sejak Juli 2024, di instansi saya tuh ada memang jadi kayak tumpang tindih gitu loh tugasnya. Nah harusnya tuh guru tuh
fokus ngajar aja, nggak usah yang administratif, keuangan. Nah, keuangan, nah itu jadi kalau menurut saya tuh dibilang profesionalisme tuh lebih ke terbagi jadinya konsentrasi dia gitu, mau ngajar kah, mau ini kah, administratif atau keuangan gitu. Nah, jadi situ sih mungkin kalau dibilang profesional profesional aja, tapi lebih ke bikin sekarang tuh kan kurikulum merdeka aja mau berganti, jadi pembuatan tuh untuk kegiatan pembelajaran masih kurang maksimal jadinya karena tumpang tindih itu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, seperti apakah perilaku profesional dalam menjalin hubungan dengan siswa? Perilaku profesional, pertama sih ini selalu berkata positif lah ke anak-anak, karena pasti dia tuh mencerna apa yang dia dengar. Terus tuh saya juga bertindak dengan, bukan bertindak sih, beraksi dengan sewajarnya. Kalau misalnya, nah termasuk di kelas saya tuh memang ada sih yang kayak ngerti duit dan mencuri gitu kan. Nah, jadi di situ saya kasih tahu benar-benar kalau itu tindakan mencuri, dan itu juga diketahui mamanya, sehingga ada inilah saling mengawasi kita. Ya, di situ. Terus tuh apa yang kita punya ilmu tuh kasih tahu aja ke anak, karena kan ada sih dulu tuh diwawancarai bahwa satu langkah kita sebagai guru tuh menuju surga gitu. Nah, jadi ilmu tindakan kita merawat anak tuh pasti diingat sama anak-anak, Pang. Pahala juga gitu. Pahala. Tapi tetap harus ada dilakukan sama orang tua kita ya. Pasti, apalagi kan anak-anak tuh ada yang orang tuanya suami istri tuh bekerja loh, jadi tidak mau ngasih anak. Nah lo teman-teman pasti ini deh paham, bahkan ada di lingkungannya seperti itu ya kan. Bagaimana Ibu memaknai pernyataan bahwa guru harus berusaha menghindari kekerasan fisik dan mental di tengah pendidikan? Kalau guru harus menghindari, sayangnya ada memang bisa dikategorikan pembulian lah. Kalau sebagai guru saya ini jadi penengah aja gitu. Nah, tapi kalau memang inilah kadang-kadang tuh saya disuruh lawan lagi kalau memang dia nggak salah gitu. Nah lo, karena di SD tuh makin kompleks lagi gitu lingkungannya, bahkan kalau ini kan masih fisik lah, nanti ada yang bahkan di SD tuh mentalnya kena, fisiknya kena gitu kan. Kalau mental pasti saya tegur langsung. Sekarang tuh dipengaruh media sosial kayak TikTok khususnya, berkata-kata kasar, jadi di situ pasti saya langsung saya tindak sih kalau itu nggak boleh dikatakan gitu. Terus menurut Ibu, sejauh mana seorang guru perlu menjalani kerja sama dengan orang tua atau wali murid dalam menjalani tugas profesinya? Maaf, kayak gimana? Sejauh mana seorang guru perlu menjalani kerja sama dengan orang tua atau wali murid dalam menjalankan tugas profesinya? Menjalani kerja sama Sejauh mana lah? Menurut saya sih sejauh ia bersekolah di lembaga terkait gitu. Nah, ini selama dia bersekolah, ya kita sebagai pendidik itu harus kerjasama sama orang tuanya gitu ya Bu. Kerja sama orang tuanya, bahkan lah ada juga yang lulus gitu. Nah, dipantau aja lah status WhatsApp. Jadi di situ yang ketahuan, oh makin gede lah anaknya, jar kayak itulah. Jadi itu aja Pang anunya. Sebagai pendidik pasti kayak merasa sudah berkembang tinggi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apa makna dari pernyataan bahwa seorang guru harus bekerja sama secara aktif dengan masyarakat untuk meningkatkan martabat profesi? Kalau bekerja sama masyarakat gitu. Sebagai seorang guru mungkin kerjasama secara aktif sama masyarakat itu gimana? Secara aktif sama masyarakat, mungkin lah ada edukasi masyarakat, boleh lagi lewat baikkan ke media sosial. Bisa. Masyarakat tuh kan pasti ada lagi kasus yang berkembang lebih dari di sekolah gitu. Nah, entah inilah pelecehan kayak gitu loh, itu pasti kan. Nah, itu terjadi di mana, mungkin kita jadi mengedukasi ke anak tuh bagian tubuh mana sih yang kada boleh disentuh kayak gitu kan, untuk
menghindari si anak agar jangan sampai orang lain tuh melakukan sesuatu yang terlarang gitu kan, biar batas belajar. Guru, menurut Ibu, guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. Bagaimanakah Ibu memaknai profesi Ibu sebagai seorang guru? Sebagai seorang guru, jadi tiap sekolah tuh berdoa jopang lah, semoga anak-anak nila kada gagah banar kayak itu astagfirullahaladzim. Karena pang guru ini salah satu sasaran paling empuk untuk disalahkan orang tua. Ini padahal anaknya nih kayak gimana, kelakuannya kayak gimana, tetap orang guru ini disalahkan kayak gitu. Nah jadi salah satunya tuh guru ini harus, kalau bisa lah, harus yang mengawasi lah seluruh kegiatan dari awal sampai akhir. Jadi biar sama-sama cari aman gitu kan, untuk ngeliat juga si anak nih apakah ini nih orangnya rentan untuk, kalau bahasa Banjarnya tuh akal kayak itu. Nah ia menyalahkan semua pihak lain supaya ini lebih aman juga, padahal dia mau melakukan kesalahan. Jadi guru tuh sangat rentan untuk disalahkan berbagai pihak kayak gitu. Nah tapi balik lagi, ngajar tuh sesuai ininya aja, sesuai kemampuan, dan kalau memang kalian bisa sudah segitu aja lagi kemampuan kita kayak itu. Nah Terus di lingkungan Ibu mengajar, seperti apa fungsi organisasi profesi guru? Organisasi profesi guru, kebetulan di TK ini tuh ada 2. Pertama dari gugus anggur itu dari Kecamatan Banjarmasin Utara, sama Aisyah sekota Banjarmasin ya. Nah itu tuh sangat perlu lah, karena kita kan perlu juga punya rekan dari sekolah lain, terus tuh punya ilmu baru. Kebetulan di gugus itu kan kaitannya dengan dinas pendidikan, jadi dinas pendidikan ini menyampaikan tentang asesmen, tata cara ngisi asesmen, apalagi ya, tentang apalagi yang pengalaman aku lah, kurikulum merdeka kemarin kayak gitu. Nah lo bikin tema apa buat project, jangan sampai terlalu memberatkan anak, karena pengalaman tuh semester pertama kita bikin masak-masakan yang itu sangat di luar kemampuan anak-anak. Dan yang ke semester 2 ini nih tentang menanam, nah itu anak-anak antusias juga kayak itu kan. Iya. Kalau Aisyah ini kan punya tata cara isi raport yang, kalau bahasanya itu apa ya, sistematika rapor, struktur banget. Nah di situ tujuan Aisyah untuk tetap meluruskan lagi, menyesuaikan antara dari dinas sama Aisyahnya gimana mengisinya gitu. Yang awalnya checklist jadi deskripsi gitu. Bagaimana perkembangan organisasi profesi di lingkungan tempat Ibu mengajar? Organisasi profesi. Perkembangannya. Kalau gugus, kalau aku bilang ini masih menyesuaikan lah, kayak dibilang ya maju aja gitu kan. Tapi kalau Aisyah nih ada beberapa sekolah memang kategorinya, kalau alhamdulillah di tempat aku sama ini itu masuk 5 besar yang terbaik lah kalau sekolah untuk pembinaannya lah. Tapi kalau ini masih ada yang harus dibinakan, jadi perkembangannya masih sedang lah ya kalau bahasanya. Selanjutnya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh sekolah tempat Ibu mengajar dalam menjunjung tinggi kode etik? Menjunjung tinggi, kebetulan ada rapat namanya Kombel, komunitas belajar ya, itu setiap Selasa 2 minggu sekali. Nah di situ kode etik yang jadi yang ini mungkin mudah-mudahan bisa dideskripsikan lah. Jadi kepala sekolah tuh bilang kalau misalnya ada masalah di rumah atau sama mama bapak atau suami kayak gitu, nah lo jangan sampai terbawa di sekolah kayak merangkut aja gitu, profesional bujur. Terus tuh yang kedua, misalnya kemarin tuh ada masalah anak nih dikeluarkan gitu, meminta orang tuanya meminta anak keluar gitu. Nah di sekolah itu pasti ditanyai guru Kenapa kalau jadi mau keluar
ternyata memang anak itu tuh ada masalah dengan temannya. Yang ketiga, jangan, kalau ada masalah anak berkelahi dalam kelas jangan langsung disampaikan ke orang tua, tapi rapat internal dulu. Kayak misalnya contohnya ada yang memang berdarahan gitu nah, jadi di sekolah itu harus ada UKS kecil lah bahasanya, supaya diobati terlebih dahulu. Kalau memang parah baru kepala sekolah langsung membawa ke puskesmas. Itu kode etik yang jangan sampai dicampurkan ke orang tuanya adalah dulu kayak itu. Nah, ada apapun di sekolah. Terus bagaimana hubungan seorang guru dengan rekan sejawat di lingkungan sekolah tempat ibu mengajar? Alhamdulillah sih saling memahami kayak gitu nah, karena tiap orang pasti ada kekurangan, bahkan ada yang apa ya lah, kalau misalnya memang berbeda pendapat pasti dirundingkan lagi dalam rapat. Sepertinya demokratis sekali ya berarti. Iya, bisa dibilang demokratis. Selanjutnya, sejauh mana yang ibu ketahui tentang bagaimana bentuk tindakan atau sanksi terhadap pelanggaran kode etik guru di lingkungan tempat ibu mengajar? Kebetulan kode etik kan berhubungan dengan disiplin. Ada yang guru memang sering telat masuk gitu karena ada beberapa keperluan, bahkan ada beberapa yang sering tidak hadir juga gitu. Nah, karena ya tadi ada beberapa keperluan. Kalau dibilang sanksi itu nggak ada lah, cuman pasti teguran aja sih dalam rapat gitu nah secara ini. Tapi kalau sampai dikeluarkan itu nggak ada, makanya di sekolah ini ada yang aja sudah 20 tahun ke atas, bahkan 10 tahun. Kalau aku masih 9 bulan lah. Iya. Selanjutnya, bagaimanakah pendapat ibu dalam mengatasi pelanggaran kode etik guru, khususnya yang berkaitan dengan tindakan menyakiti peserta didik, baik secara fisik maupun mental? Kalau tindakan inilah menyakiti, kalau ini nih dibilang kesadaran tuh pasti kadang-kadang tuh hilaf lah orang nih kayak gitu. Nah, kebetulan aku tuh lebih kemarah aja, tapi langsung ditenangkan sama guru. Kan satu ini nih 2 rombong belajar kan, rasanya satu ruangan tuh A1 sama A2. Aku tuh pernah yang saking sangkalnya gitu langsung ditenangkan, tapi beliau juga langsung ngasih kata-kata positif ke anaknya gitu. Kalau misalnya dibilang aku harus kayak memberi masukan ke aku masih belum sih, karena sekarang ini nih lebih ke anaknya emang ini gitu nah, emang yang dasar pengaruh media sosial. Tapi itu tadi sih lebih ke sih, sekarang udah yang memelihara ini aja lah kitanya. Kalau ada memang anak tuh tersakiti secara mental, pasti aku ini ngajak ngobrol berdua. Bagaimana upaya ibu dalam menjaga dan menerapkan kode etik guru di lingkungan kerja dan masyarakat? Upaya mungkin belum sebesar Pangla, tapi perlahan tuh misalnya jadwal piket aku setiap Senin kan, nah aku berusaha untuk mengerjakan. Yang kedua, kalaupun aku tuh nggak hadir untuk piket yang menyambut anak, setidaknya ada hari yang memang guru tuh nggak ada yang sama sekali menyambut anak, dan aku di situ jadi penggantinya bahasanya. Tapi itu melalui kesadaran aku sendiri gitu. Yang ketiga, kalau misalnya kepala sekolah tuh sudah ngomong A, aku sudah ikut A. Jangan ini itu, walaupun sebenarnya agak sakal aja lah nih ya. Itu aja Bang. Kalau yang lain mungkin ada yang guru-guru kelengahan kah anak aku ngobrol aja kayak gini, aku bilang lo anaknya tadi jatuh kah atau nangis karena ini kah gitu, nah ditinggal abahnya mungkin gitu. Kalau di sisi masyarakat itu kan kalau di masyarakat itu kan kita kan dicitra sebagai guru gitu kan. Nah, kalau misalkan upaya menurut dia menerapkan kode etik, tapi di masyarakat gimana? Masyarakat tuh sebagai guru, kalau memang ini bawa anak gitu dan emang ngobrol sama aku kayak gimana anunya, pasti aku kasih tahu secara yang emang aku udah ini aja. Misal nih kemarin kayak sepupuku jadi keluarga Pak,
Nah itu tuh anaknya tuh emang yang apa toilet trainingnya masih inilah jam-jamnya kayak itu. Nah pasti harus kebelet dulu baru pipis. Nah pasti aku tanya kepada Hika ini harus diterapkan jam-jamnya kayak misalnya setelah makan gitu kan harus disuruh pipis dulu. Tapi itu karena kalau misalnya kode etik guru nih aku kadang mau juga kayak menggurui gitu. Nah sedangkan aku masih baru gitu. Iya tapi kalau kadang-kadang tuh tegur aja Pang kalau memang kada sesuai ininya. Guru seperti apa sosok guru yang profesional itu? Profesional tuh pertama ikut perkembang kurikulum, terus tuh kalau ini misalnya dari kurikulum merdeka ke ini sudah langsung kalau bisa up to date kayak guru penggerak lah. Yang kedua jangan terlalu kuno karena kita tuh sebagai guru harus mengasah keterampilan lain. Saat ini kan kayak Canva, orang-orang pakai ya, terus tuh CapCut. Nah kalau bisa sih guru tuh menguasai keterampilan lain kayak misalnya edit video yang berupa kayak Adobe. Terus tuh kalau misalnya tentang finance harus ada administratif sama finance, ada bikin menguasai yang kayak Excel karena ini jarang nih sudah pakai Excel orang gitu kan. Terus tuh ikut pelatihan lainnya. Kalau sesuai kompetensi guru aja gitu kan. Yang ketiga kalau misalnya kreativitas tuh bisa aja kan diambil dari TikTok. Nah bisa juga kita bikin buat sebagai media pembelajaran. Media sosial tuh jangan sampai ini sih harus digunakan sebaik-baiknya kalau aku. Itu tadi pertanyaan terakhir dari kami untuk sesi wawancara pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas jawaban Dian sangat menjawab dengan baik Bu, dan sudah paham sekali sepertinya dengan kode etik entah itu di sekolah ataupun di masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak Bu, mohon maaf kalau misalkan masih ada salah-salah kata. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak sebelumnya. Jadi tadi tuh memang ada sempet ini karena belum pernah lah, jadi pas kode etik searchingnya sedikit gitu. Nah jadi kalau dibilang paham masih harus memahami lagi, apalagi orang baru. Mohon maaf juga kalau misalnya banyak salah, ucapan agak belibet gitu. Nah makasih banyak, semoga bisa dideskripsikan dari anunya. Iya, amin. Semoga bisa membantu tugasnya. Terima kasih. Iya, makan minum. Iya.